Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam semua, selamat datang kembali di channel Islam Media. Kali ini saya ingin membahas kisah yang sangat menarik dan penuh pelajaran tentang jin yang awalnya saleh, namun akhirnya berakhir dengan kesesatan dan malah menyesatkan manusia. Ya, kisah ini bukan hanya sekadar tentang makhluk tak terlihat, tapi juga tentang perjalanan spiritual dan pilihan yang mengubah nasib. Jin adalah makhluk yang seringkali tidak kita perhatikan, padahal mereka ada di sekitar kita, hidup berdampingan dengan manusia. Apakah kalian tahu bahwa dalam Islam, jin itu memang nyata dan harus kita imani? Bahkan, dalam Al-Quran Surah Al-Jin, Allah sudah menjelaskan keberadaan mereka. Namun, tahukah kalian bahwa ada jin yang sangat saleh dan memiliki kedudukan tinggi di langit? Lalu apa yang membuatnya jatuh ke dalam kesesatan? Apa yang sebenarnya terjadi? Simak terus video ini, karena saya akan membagikan kisah lengkapnya dari awal diciptakannya jin pertama, hingga perjalanan seorang jin yang sangat syaleh, namun akhirnya tergelincir menjadi sosok yang kita kenal sekarang dengan nama iblis. Jin adalah makhluk yang harus kita imani, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Jin dan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis-hadis tersebut dijelaskan bahwa ada jin yang beriman kepada syariat Rasul dan bahkan turut menyebarkan dakwah Rasul. Keberadaan jin adalah suatu hal yang harus diyakini, karena mereka hidup berdampingan dengan kita meskipun tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Lalu bagaimana sejarah bangsa jin ini? Meskipun tidak ada hadis sahih yang menjelaskan asal-usul jin, banyak riwayat dari Israiliyat yang sebagian memiliki sanad, sementara sebagian lainnya tidak. Sebagai catatan, kisah ini hanya untuk pengetahuan semata, dan tidak dijadikan sandaran dalam agama, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ceritakan kisah Bani Israel, dan tidak mengapa selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah." Menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, jin pertama yang diciptakan Allah adalah Sumiyah. Sumiyah ini diciptakan Allah dari api, dan dia adalah satu-satunya jin yang diciptakan dari api. Nabi Adam, di sisi lain, adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Sumiyah dikenal sebagai bapaknya para jin, dan diciptakan sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah diciptakan, Sumiyah dan para jin yang lainnya memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk melihat manusia, namun tidak bisa terlihat oleh manusia, serta agar tetap muda selamanya. Allah mengabulkan permohonan mereka dan menjadikan mereka makhluk yang hidup bebas di bumi. Jin pertama yang menempati bumi adalah Sumiyah, dan dia juga yang pertama kali beribadah kepada Allah di bumi. Pada saat itu, bumi belum dihuni oleh manusia. Namun, setelah Sumiyah meninggal dan keturunannya berkembang biak, sebagian dari mereka mulai lupa bersyukur kepada Allah. Mereka tidak mengindahkan nikmat yang diberikan, malah saling bertumpah darah dan saling membunuh antar sesama jin. Kekufuran ini menyebabkan peperangan antara jin yang konon ceritanya melibatkan malaikat. Namun, riwayat peperangan antara malaikat dan jin ini tidak benar. Satu malaikat saja dapat mengalahkan seluruh jin, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Cerita ini adalah bagian dari riwayat Israiliyat yang tidak dapat dijadikan referensi utama dalam agama. Dalam riwayat tersebut, beberapa jin yang kalah perang akhirnya ditangkap oleh malaikat, dan ada yang dipenjarakan di hutan-hutan atau laut. Di antara jin yang dipenjara itu ada yang bernama Azazil. Azazil adalah jin yang awalnya saleh dan dibawa oleh malaikat ke langit untuk dididik. Dia tumbuh menjadi jin yang sangat taat kepada Allah, beribadah, berpuasa, salat, dan berzikir. Allah kemudian memberi Azazil kekuasaan atas langit dan bumi. Azazil pun hidup bersama para malaikat dan menjadi jin paling saleh kala itu. Namun, cerita Azazil berakhir dengan kesesatan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan beberapa kelebihan pada Adam untuk membedakannya dari jin dan malaikat. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, meniupkan roh ke dalam tubuh Adam, memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, dan mengajarkan kepada Adam pengetahuan tentang segala sesuatu. Keempat kelebihan ini membuat Adam unggul di atas malaikat dan jin, termasuk Azazil. Namun Azazil merasa iri dan sombong. Dia menolak untuk sujud kepada Adam, merasa bahwa dia diciptakan dari api yang lebih mulia daripada tanah. Akibat kesombongannya, Allah mengusir Azazil dari surga. Azazil yang kini dikenal dengan nama Iblis, meminta agar diberikan waktu hingga hari kiamat untuk menggoda keturunan Adam. Allah mengabulkan permintaan Iblis, dan sejak saat itu Iblis pun berusaha menyesatkan umat manusia. Setelah Iblis diusir, Adam dan Hawa ditempatkan di bumi. Mereka diberikan segala kenikmatan surga kecuali buah khuldi.
Iblis menggoda mereka untuk memakan buah tersebut dengan janji bahwa mereka akan menjadi malaikat dan kekal di surga. Adam akhirnya percaya dan memakan buah tersebut, yang mengakibatkan mereka diusir dari surga. Mereka diturunkan ke bumi, dan dalam perjalanan, Adam dan Hawa bertemu di Bukit Arafah, tempat yang kemudian dikenal dengan nama itu. Keduanya bertobat kepada Allah dan berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lana kunnana minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Sedangkan iblis bukannya bertobat, malah bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Iblis menggoda keturunan Adam, bahkan yang pertama kali digoda adalah anak-anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Kisah tragis terjadi ketika Qabil membunuh Habil, yang menjadi pembunuhan pertama di bumi. Sebagai akibatnya, Allah mengganti Habil dengan anak lain bernama Shits, yang merupakan nabi kedua setelah Nabi Adam. Dalam kisah ini, kita juga belajar tentang makhluk jin. Jin bukanlah makhluk yang tidak bisa dilihat, sebagaimana jin dalam perut ibu disebut janin karena tidak terlihat. Jin memiliki kemampuan luar biasa, seperti mengubah bentuk menjadi manusia, hewan, dan lain-lain. Mereka juga bisa memindahkan benda besar dalam sekejap, seperti yang diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman. Namun, kita harus ingat bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia, seperti yang terjadi pada iblis. Jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sama seperti manusia, jin juga diberi nafsu, yang memungkinkan mereka memilih untuk taat atau melawan perintah Allah. Kita dikelilingi oleh jin, dan jumlah mereka jauh lebih banyak dari manusia. Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri dengan membaca doa dan zikir untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Wallahu alam, semoga kisah ini menambah ilmu dan pengetahuan kita. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.